Hari ini kita akan membahas topik hipertensi. Hipertensi seperti yang kita sudah tahu bersama ya, adalah suatu kondisi, kalau bahasa awamnya adalah darah tinggi. Nah, hipertensi ini adalah peningkatan tekanan pada jantung pada fase sistolik dan diastoliknya. Seperti kita tahu, jantung itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk memompa ke seluruh tubuh atau sistolik, dan juga fase pengisian, yaitu fase diastolik. Nah, hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan pada saat fase sistolik dan juga fase diastolik. Berdasarkan klasifikasi dari GNC7, hipertensi diklasifikasikan menjadi dua stage, di mana interpretasi kita untuk tensi seseorang atau tekanan darah seseorang normal jika kita dapatkan tekanan darah sistol di bawah 120 dan diastol di bawah 80. Ingat di bawah ya, bukan di bawah sama dengan. Nah, jika sudah di atas 120 ke atas atau 80 ke atas, jadi 120-nya juga ikut nih. Dengan tensi 120 sampai 139 untuk sistolik dan diastoliknya 80 sampai 89 itu sudah tergolong dalam prehipertensi. Untuk hipertensi dimulai dari tekanan darah sistolik 140 hingga 159 itu termasuk dalam hipertensi stage 1 secara sistolik, dan secara diastolik 90 sampai 99. Untuk hipertensi stage 2, jika tensi sudah di atas 160 dan diastolik di atas 100 mm air raksa. Nah, bagaimana jika kita hanya menemukan salah satu saja? Misalnya nih, tensi pasien 140 per 70. Apakah itu sudah hipertensi? Jawabannya iya, pasien sudah bisa digolongkan dalam hipertensi. Namun untuk kita memastikan pasien tersebut benar-benar hipertensi atau hanya reaksi akut saja, kita harus melakukan 2 kali pengukuran minimal untuk menentukan apakah pasien tersebut layak dapat obat atau tidak. Komponen untuk menentukan tekanan darah itu adalah cardiac output dan resistensi perifer. Cardiac output ini adalah curah jantung dalam semenit. Jadi jumlah jantung sekuncup sekali dia memompa atau namanya stroke volume dikali dengan heart rate dalam 1 menit. Itulah yang dinamakan dengan cardiac output. Jadi curah jantung selama 1 menit itu berapa liter sih yang dipompakan, itu namanya adalah cardiac output. Sedangkan resistensi perifer adalah tahanan yang didapatkan oleh jantung dalam memompakan jantung ke seluruh tubuh. Nah, tekanan darah ini ditentukan oleh cardiac output dan resistensi perifer. Cardiac output sendiri ditentukan tadi oleh heart rate dan stroke volume. Stroke volume, volume sekuncup, tentu ditentukan oleh kemampuan jantung untuk memompa. Jadi kontraktilitas dan venous return, seberapa banyak darah yang kembali ke jantung untuk dipompa kembali. Oleh karena itu, obat-obat antihipertensi ada banyak jenisnya. Dengan tujuan yang sama, menurunkan tekanan darah, namun jalur penurunannya dapat beda. Bisa diturunkan dari heart rate-nya, bisa dari stroke volume-nya, bisa dari kontraktilitasnya. Berbeda-beda mekanisme kerja obat antihipertensi. Namun pada kondisi ini, kondisi khusus, misalnya seseorang itu tensinya tinggi dan kita dapatkan heart rate-nya sangat tinggi, maka tentu kita pilih obat antihipertensi yang untuk menurunkan heart rate-nya, yaitu beta blocker. Jadi kita juga harus bijak dalam menentukan obat antihipertensi. Berdasarkan guideline GNC8, sebenarnya sudah ada protap antihipertensi pilihan. Nah, jadi jika seseorang itu menderita hipertensi dan dia tidak menderita sakit DM atau gagal ginjal, artinya orang-orang tersebut hanya menderita hipertensi tanpa komorbid tersebut, maka lini 1 kita adalah pemberian hidroklorotiazid. Ini adalah lini 1 untuk hipertensi. Kecuali pada kondisi hipertensi dengan kelainan ginjal, CKD. Maka jika pasien tersebut ada hipertensi disertai dengan CKD, obat antihipertensi pilihan satunya adalah S inhibitor.
Ada kondisi khusus hipertensi ini di mana hipertensi menjadi sangat berbahaya. Namanya adalah kondisi hipertensi krisis. Kapan itu? Jadi hipertensi krisis itu terjadi jika tekanan darah sistol sudah mencapai 180 dan diastol sudah mencapai 120. Itu sudah menjadi kategori hipertensi krisis. Nah, hipertensi krisis ini terbagi menjadi dua. Ada hipertensi urgensi dan ada hipertensi emergensi. Dua-duanya sama-sama bahaya, tapi yang emergensi lebih bahaya lagi. Ini bedanya. Jika hipertensi urgensi, tekanan darahnya sudah memenuhi kriteria tadi, di atas 180/120, tetapi tidak disertai kelainan atau kerusakan target organ yang progresif. Ingat ada kata progresif. Jadi pasien dengan hipertensi urgensi bisa saja dia menimbulkan sakit kepala, cemas, dan ada mimisan. Tetapi itu bukan kelainan target organ yang progresif. Jika sudah ada kelainan organ yang progresif, kita sudah menggolongkannya menjadi hipertensi emergensi. Contoh dari kelainan organ yang progresif, misalnya ensefalopati, SAH, perdarahan pada subarachnoid, intracerebral hemorrhage. Kemudian ada myocardium infarct atau iskemik. Nah, kelainan-kelainan seperti itu yang boleh kita katakan bahwa adalah suatu kelainan organ yang progresif. Krisis hipertensi ini, baik urgensi dan emergensi, dua-duanya adalah suatu keadaan gawat darurat. Untuk hipertensi urgensi, goal kita adalah menurunkan tekanan darah dalam waktu beberapa jam hingga hari. Tidak boleh diturunkan secara tiba-tiba, karena bisa saja tubuh itu kaget istilahnya. Dari tensi yang tinggi sekali tiba-tiba drop jadi rendah. Itu juga tidak baik dan menimbulkan efek buruk lainnya. Target penurunan tekanan darah kita pada hipertensi urgensi adalah di bawah 160/110 dan MAP diturunkan tidak lebih dari 25%. Untuk penghitungan MAP kita gunakan rumus 2 diastol tambah sistol dibagi 3. Itu adalah rumus untuk menentukan MAP. Jadi untuk menentukan goalnya, untuk hipertensi urgensi tidak boleh lebih dari 25%. Sedangkan untuk hipertensi emergensi, karena sudah ada kelainan target organ, jadi penurunan ini harus dengan obat antihipertensi yang kerjanya cepat, yaitu secara intravena. Obat-obat parenteral, dan pasien harus diawasi dalam ruangan ICU. Target kita adalah penurunan MAP 10-20% selama 1 jam pertama, lalu 5-15% pada 23 jam berikutnya. Total 25% dalam 2-6 jam. Ini beberapa contoh sediaan antihipertensi oral yang tersedia di pasaran yang dapat kita resepkan kepada pasien-pasien dengan hipertensi. Contohnya ada captopril yang termasuk dalam ACE inhibitor ya. Ingat kontraindikasinya adalah stenosis arteri renal dan pada kehamilan. Ada juga clonidine, kemudian furosemid yang merupakan diuretik, nifedipin, dan juga ada HCT yang paling umum digunakan hidroklorotiazid. Sedangkan untuk obat hipertensi parenteral yang biasa digunakan dalam hipertensi emergensi ada nicardipin dan juga nitrogliserin, clonidine, serta diltiazem. Untuk pasien-pasien hipertensi, selain medikamentosa, yang tidak kalah penting adalah konseling dan edukasi. Tentu kita edukasi tentang gaya hidup dan keteraturan pasien dalam mengkonsumsi obat. Jadi edukasinya adalah tentang cara minum obat di rumah, perbedaan cara-cara obat yang harus diminum dan untuk jangka panjang, pemakaian jangka pendek untuk menghilangkan gejala, cara kerja tiap obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat, dan berapa kali minum obat sehari. Kemudian pemberian obat antihipertensi merupakan pengobatan jangka panjang. Jadinya kontrol pengobatan dilakukan setiap 2 minggu atau minimal sekali 1 bulan sekali untuk mengoptimalkan pengobatan hipertensi. Kemudian kita juga perlu mengedukasi tentang pentingnya mengkonsumsi obat secara teratur. Hipertensi merupakan komplikasi 4A jika tanpa komplikasi. Kita harus rujuk jika kita dapatkan hipertensi dengan komplikasi.
resistensi hipertensi dan hipertensi emergensi.